Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku ya. Kita berbagi inspirasi resep masakan lagi. Nah, di kali ini kita akan masak menu masakan untuk sehari-hari yang simple, sederhana, bahannya murah meriah dan mudah didapat. Cara buatnya juga mudah banget loh, tapi ini tetap kaya akan vitamin dan tinggi protein ya. Cocok untuk dijadikan sebagai menu sarapan, sebagai ide bekal anak sekolah, bahkan juga recommended banget untuk dimasukkan ke dalam daftar menu kalau teman-teman punya usaha jual lauk masak atau sayur mateng. Inspirasi menu masakan kita kali ini yaitu tumis buncis orek telur. Yuk lihat apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Simak videonya sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip ya. Nah, ini dia untuk bahan utamanya yaitu kacang buncis. Nah, ini kacang buncisnya yang aku gunakan itu sekitar 150 gram. Jadi sudah dibuang ujung-ujungnya dan juga sudah dibuang serat pinggir kiri dan kanannya serta sudah dicuci bersih. Lalu ini kita potong serong seperti ini ya. Lalu untuk bahan selanjutnya di sini saya gunakan telur ayam. Nah, ini telur ayamnya ukurannya lumayan besar. Saya gunakan sekitar 3 buah agar nanti kandungan protein dalam masakan kita ini meskipun sederhana proteinnya tinggi ya. Tapi ini kembali ke selera masing-masing. Kalau mau gunakan 2 butir juga boleh ya. Lalu untuk bumbunya seperti bumbu tumis pada umumnya sangat sederhana dan simple sekali, yaitu cabai merah keriting. Di sini saya gunakan 3 buah agar tidak terlalu pedas karena ini biar anak-anak juga bisa makannya ya. Lalu kemudian 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan ini ada tomat merah agak besar ukurannya. Nantinya tomat ini kita gunakan separuhnya saja ya. Kalau teman-teman punya tomat yang ukuran kecil, gunakan yang ukuran kecil saja karena masakan kita ini baik bahannya atau bumbunya itu tidak terlalu banyak. Takutnya nanti kalau tomat yang berukuran agak sedang besarnya ini kita gunakan semua, takutnya nanti rasa masakan kita itu cenderung lebih asam ya. Jadi kalau teman-teman punya tomat ukuran kecil, gunakan yang kecil saja. Tapi kalau ukurannya agak besar seperti ini, gunakan separuhnya saja atau seperempatnya saja ya. Intinya tomat ini jangan di skip. Jadi meskipun cuman sedikit, wajib sekali diberi tomat ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bumbu tumisannya. Sudah kita iris-iris atau kita rajang-rajang dan ini siap untuk kita tumis. Untuk menumisnya gunakan minyak disesuaikan dengan banyaknya bumbu ya, karena di sini bumbunya itu sedikit jadi kita gunakan minyaknya juga sedikit. Nah, ini minyak gorengnya itu saya gunakan minyak bekas goreng ikan asin ya, biar nanti rasa masakan kita itu ada gurih-gurihnya. Tapi kalau teman-teman tidak suka pakai minyak goreng bekas, teman-teman bisa gunakan minyak goreng yang baru ya. Nah, setelah minyak gorengnya panas, pertama-tama kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu dan harum, lalu kemudian tambahkan cabai merah keritingnya. Oseng-oseng sampai cabai merah keritingnya ini layu, dan setelah itu berikutnya tambahkan juga irisan tomat. Setelah ditambahkan irisan tomatnya, kembali kita oseng-oseng semua bumbunya ini sampai si tomatnya tadi layu. Lanjut, kalau tomatnya yang kita oseng-oseng tadi sudah layu, langkah berikutnya kita tambahkan telur ayamnya tadi yang 3 butir. Untuk telur ayamnya ini bisa ditambahkan langsung ke dalam wajannya dan bisa disatukan di dalam satu wadah, kemudian dikocok lepas, baru ditambahkan ke dalam wajan yang sudah ditumis bumbu tadi ya. Jadi sesukanya dan senyamannya saja. Lalu setelah kita tambahkan telurnya tadi, kemudian kita orek-orek sampai telurnya ini mateng.
Nah, setelah telurnya mateng, lalu berikutnya kita tambahkan air. Nah, di sini saya tambahkan air setengah mangkok kecil karena pada dasarnya masakan kita ini tidak berkuah. Jadi nanti meskipun ini berkuah hanya akan nyemek-nyemek saja ya. Jadi fungsinya air yang kita tambahkan ini adalah untuk membantu memudahkan si buncisnya mateng dengan sempurna ya. Nah, setelah kita tambahkan air, kita tunggu sampai ini mendidih. Dan kalau air yang kita tambahkan tadi sudah mendidih, berikutnya kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Ini disesuaikan dengan selera lidah masing-masing ya untuk tingkat rasa asinnya, dan untuk kaldu bubuknya bagi yang tidak suka boleh di-skip ya. Untuk kaldu bubuknya di sini saya gunakan yang rasa sapi agar lebih gurih. Setelah kita tambahkan garam dan kaldu bubuk, lalu kemudian kita aduk-aduk sampai garam dan kaldu bubuknya larut. Lalu berikutnya kita tambahkan irisan kacang buncis tadi. Setelah kita tambahkan kacang buncisnya, lalu kemudian ini kita aduk-aduk agar bisa tercampur merata dan agar rasanya itu bisa meresap dengan sempurna ke dalam kacang buncisnya. Kita aduk-aduk terus dengan menggunakan api sedang. Kita masak sampai air yang kita tambahkan tadi menyusut dan nyemek-nyemek, sampai kacang buncisnya itu mateng. Tapi ingat, jangan sampai terlalu mateng atau overcook ya kacang buncisnya. Ciri-ciri kacang buncisnya itu sudah mateng yaitu warna hijau dari kacang buncisnya itu menjadi lebih terang dan juga terlihat bening. Itu tandanya kacang buncisnya sudah mateng ya. Dan di tahap ini kita sudah bisa koreksi rasa. Kalau rasanya kurang asin bisa tambahkan garam. Lalu kalau rasanya kurang pas, jika teman-teman suka pakai MSG atau micin, di sini tinggal ditambahkan saja ya. Dan setelah ditambahkan MSG atau micinnya, lalu segera matikan api kompornya dan masakan sehari-hari sederhana, murah meriah dan simple tapi kaya akan vitamin dan tinggi protein sudah siap untuk disajikan dan dinikmati. Ini lebih nyemek-nyemek lagi untuk kuahnya, lebih gurih dan lebih nikmat ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Semoga resep kali ini yaitu tumis buncis orek telur bisa menjadi inspirasi untuk menjadi hidangan yang akan disuguhkan kepada keluarga tercinta ya. Dan untuk semua yang udah nonton, jangan lupa bantu like, komen, dan jika berkenan bantu share ya. Serta untuk yang baru bergabung yang belum subscribe, bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video resep-resep masakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.